Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai interaksi alam dalam ilmu Islam. Saya Ayayuni akan menjelaskan integrasi sains dan agama berarti berupaya untuk memadukan antara sains dan agama. Tak harus berarti menyatukan atau bahkan mencampur adukan. Karena identitas atau watak dari masing-masing kedua entitas itu tak mesti hilang dan harus dipertahankan. Dalam paradigma Islam, integrasi antara agama dan sains adalah sesuatu yang mungkin adanya, karena didasarkan pada gagasan keesaan atau tauhid. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan alam adalah kesinambungan dengan agama dan Tuhan. Tetapi masih saja ada anggapan yang kuat dalam masyarakat luas yang mengatakan bahwa agama dan ilmu adalah dua entitas yang tidak dapat dipertemukan. Ungkapan lain, ilmu tidak memperdulikan agama dan agama pun tidak memperdulikan ilmu. Hal ini dikarenakan oleh anggapan bahwa sains dan agama memiliki cara yang berbeda, baik dari pendekatan, pengalaman, dan perbedaan-perbedaan ini merupakan sumber perdebatan. Ilmu terkait erat dengan pengalaman yang sangat abstrak, misalnya matematika, sedangkan agama lebih terkait erat dengan pengalaman biasa di kehidupan sehari-hari. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Sindiatika, NIM 1912066. Di dunia Islam, menurut Zainal Abidin Bagir, paling tidak ada 4 kelompok dalam membangun sains Islam, yaitu mazhab instrumentalis, mazhab kreasionis, mazhab i'jaz, dan mazhab sains Islam. 4 dari keempat mazhab tersebut yang paling banyak penganutnya adalah mazhab terakhir, sehingga ada 4 pengembangan sains Islam dalam mazhab ini, antara lain model islamisasi ilmu, ilmunisasi Islam, rekonsiliasi tradisi muslim klasik dan sains modern, integrasi interkoneksi, interaksi agama dan sains. Menurut Lan G. Barbaur, setidaknya ada 4 pola hubungan antara agama dan ilmu, yaitu konflik, pertentangan, independensi, masing-masing berdiri sendiri, dialog, berkomunikasi, atau integrasi, menyatu dan bersinergi. Bahwasanya hubungan yang bercorak konflik dan independensi tidaklah nyaman untuk menjalani kehidupan yang semakin kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Akbar Zaim, NIM 1912074. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang interaksi agama dan sains. Pertama, semi-permeable, yang berarti masing-masing disiplin ilmu masih tetap dapat menjaga identitas, tetapi selalu terbuka ruang untuk berdialog, berkomunikasi, dan berdiskusi dengan disiplin lainnya. Tidak hanya dapat berdiskusi antar rumpun disiplin ilmu kealaman secara internal, namun juga mampu dan bersedia untuk berdiskusi dan menerima masukan diri dari keilmuan eksternal, seperti dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora, ilmu-ilmu agama, atau yang lebih populer disebut dengan ulumul al-din. Tidak terkecuali di sini, ia juga tidak dapat berdiri sendiri. Kedua, intersubjektif. Menurut Barbour, baik objek maupun subjek masing-masing berperan besar dalam kegiatan ilmuwan. Ketiga, creative imagination. Teori baru seringkali muncul dari keberanian orang atau seorang ilmuwan dan peneliti untuk mengombinasikan berbagai ide-ide yang ada pada sebelumnya, namun ide-ide tersebut terisolasi dari yang sudah ada pada yang lain. Sekian dari saya. Hai, perkenalkan, nama saya Nanda Putri Hania, NIM 1912101 dari kelas akuntansi B. Terima kasih. Ada 3 model interaksi antara agama dan sains, yaitu islamisasi ilmu, pengilmuan Islam, dan integrasi interkoneksi keilmuan. 1. Islamisasi ilmu atau islamisasi sains. Islamisasi ilmu dikemukakan oleh Syed Naqib Al-Attas dan Ismail Raji Al-Faruqi. Dalam pandangan Al-Attas, sebagaimana dikutip, Rukmana yang menjadi fokus adalah individu ilmuwan itu sendiri, bukan disiplin ilmu pengetahuannya. Al-Attas menggolongkan pengetahuan manusia ke dalam 2 macam,
Pertama, konsep pengetahuan antara lain tentang persyarat-persyarat jiwa nasional dan pendidikannya sebagai suatu keseluruhan dan dalam pencarian pengetahuan. Kedua, pengetahuan tentang ilmu-ilmu. Pengetahuan tentang ilmu-ilmu menggambarkan pengetahuan fard kifayah yang bagian-bagiannya telah dikembangkan sesuai dengan prioritas pelayanan kepada diri, negara, dan masyarakat dalam komunitas muslim. 2. Pengilmuan Islam atau saintifikasi Islam. Kuantowijoyo mengulas paradigma pengilmuan Islam dalam bukunya Islam sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi, dan Etika 2004. Kuntowijoyo mengemukakan tentang perlunya Islam sebagai teks Al-Quran dan As-Sunnah untuk dihadapkan kepada realitas, baik realitas sehari-hari maupun realitas ilmiah. 3. Integrasi interkoneksi. Menurut Amin Abdullah, integrasi interkoneksi merupakan trialika antara tradisi teks Hadarat Anna, tradisi akademik ilmiah Hadarat al-Ilm, dan tradisi etik kritis Hadarat al-Falsafah. Berikut penjelasan dari saya. Saya Dinda Dadari, NIM 1912104. Saya akan menjelaskan materi mengenai sains berbasis Al-Quran. Dalam buku Ayat-Ayat Semesta dan buku Nalar Ayat-Ayat Semesta, Gus Pur mendefinisikan sains sebagai pengetahuan yang sistematis. Sains adalah suatu eksplorasi ke alam materi berdasarkan observasi dan mencari hubungan-hubungan alamiah yang teratur mengenai fenomena yang diamati serta bersifat mampu menguji diri sendiri. Sains bertumpu pada objektivitas yang dapat diuji ulang dan merupakan kontribusi semua ilmuwan di muka bumi tanpa pandang bangsa dan agama. Mengingat sifatnya yang demikian, maka tidak semua ilmu atau pengetahuan manusia dapat dikategorikan sebagai sains. Contohnya, santet merupakan ilmu yang ada di masyarakat, tetapi tidak disebut sains. Secara sederhana, Gus Pur menggambarkan sains dan teknologi dan teori dapat diibaratkan sebagai kamera dan potret tentang alam, bukan alam itu sendiri. Karenanya, alam yang ditampakkan akan bergantung di mana posisi kamera atau pemotret dan keburaman atau kejernihan lensa kamera tersebut. Sains berbasis Al-Quran terbagi menjadi dua jenis, yaitu sains modern dan sains Islam. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai sains modern. Jadi, sains modern merupakan suatu bagian tahapan perkembangan kehidupan manusia yang hadir di masa kini. Menurut Gus Pur, sains modern diawali oleh semangat kebangkitan kembali tradisi Romawi Yunani kuno oleh Eropa di abad pertengahan. Oke, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu sains Islam. Yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Atas nama Andika Saputra Syarifuddin dengan NIM 1912106, saya menjelaskan bahwa pertama, sains Islam. Menurut Gus Pur, alam semesta statik dan abadi jelas tidak sesuai dengan pandangan Islam. Atas dasar itu, Gus Pur kemudian menawarkan sains Islam sebagai nalar AAS. Menurutnya, alam semesta statik dan abadi jelas tidak sesuai dengan pandangan Islam. Materialisme ilmiah yang teringkas dalam pernyataan materi tak diciptakan dan tak dapat dimusnahkan jelas bertabrakan dengan ajaran Islam yang tersari di dalam prinsip Tauhid la ilaha illallah dan terdeskripsi dalam Arkanul Iman dan Arkanul Islam. Seluruh bangunan pemikiran dan peradaban Islam harus bertumpu sepenuhnya pada dua pilar utama ini. Arkanul Iman terdiri dari 6 keyakinan, yaitu berturut-turut yakin pada keberadaan Allah Subhanahu wa taala, malaikat, nabi, kitab, hari akhir, dan qadar. Materialisme yang diajarkan di dalam fisika jelas berbenturan atau tidak sesuai dengan rukun iman. Materi tidak dapat diciptakan, berimplikasi bahwa materi ada dalam keabadian masa lalu tanpa awal penciptaan, berarti tidak memerlukan saat penciptaan dan peran sang pencipta. Meskipun demikian, sains berkembang dengan pesat dan sebagiannya mempunyai kesesuaian yang erat dengan kitab suci, khususnya Al-Quran. Termasuk teori alam semesta berkembang. Kenyataan ini menghidupkan kembali pandangan dan keyakinan sarjana muslim
bahwa Al-Quran tidak hanya mengandung petunjuk yang jelas dan solusi semua masalah praktis kemanusiaan, melainkan juga menawarkan sejumlah besar mukjizat ilmiah. Singkat kata, banyak teori dan temuan ilmiah mengonfirmasi kebenaran kitab suci Al-Quran, hal yang juga telah diisyaratkan sendiri oleh Al-Quran. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda atau kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yesbiolia Rahma, NIM 1900012109. Nah, dapat kita simpulkan bahwa sains yang telah berkembang sampai hari ini telah memberikan banyak manfaat terhadap kehidupan manusia. Peran sains telah mengubah cara pandang manusia dalam melihat realitas dirinya, baik secara positif maupun negatif. Berawal dari sains alam, dunia berubah menuju kemajuannya yang pesat. Eksplorasi alam oleh manusia dilakukan tanpa berkesudahan. Peran agama tidak terbatas dalam aspek empirik dan rasional seperti dalam sains. Agama memberikan penjelasan misteri kehidupan secara intuitif melalui wahyu ilahi. Meninggalkan sains dalam agama tidak baik. Meninggalkan agama dalam sains, kehidupan manusia menjadi kelam. Itulah materi yang sempat kami sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.